Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Makasih. Dengan Teh Siti ya ini. Iya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Teh Siti ya, karena Teh Siti sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir pada sesi konseling kali ini. Di sini saya mempunyai 2 buah kursi. Teh Siti boleh memilih kursi di mana saja yang menurut Teh Siti ketika Teh Siti menduduki kursi tersebut, Teh Siti akan merasa nyaman. Di sini. Boleh silakan ya. Sebelumnya saya izin menduduki kursi sebelah sini, boleh Teh? Boleh. Baik Teh Siti, apakah posisi duduk Teh Siti sudah terasa nyaman? Sudah. Apakah posisi duduk saya sudah terlihat nyaman oleh Teh Siti? Sudah. Oke, Teh Siti. Baik ya Teh Siti, sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih, gimana nih kabar Teh Siti hari ini? Alhamdulillah sih Teh kurang baik. Sedang memiliki sedikit permasalahan sepertinya ya Teh Siti ini, sehingga Teh Siti tertarik untuk datang ke sini ya. Baik, sebelumnya alhamdulillah ya, saya sudah membaca intake inform yang sudah Teh Siti isi. Di sana juga saya sudah mengetahui permasalahan yang sedang dialami oleh Teh Siti saat ini. Baik Teh Siti, untuk itu mungkin sebelum kita memasuki sesi konseling, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Teh. Perkenalkan, nama saya Salma Salsa. Mungkin di sini saya itu berperan sebagai konselor yang mana Teh Siti bisa bercerita kepada saya gitu ya. Dan Teh Siti itu sebagai klien gitu. Jadi Teh Siti boleh menceritakan semua permasalahan Teh Siti seperti itu. Nah, lalu sebelumnya saya ingin bertanya nih kepada Teh Siti. Teh Siti tuh mengetahui sesi konseling ini tuh dari mana atau dari siapa sih Teh, kalau boleh tahu? Dari kampus. Oh, di kampus ya. Lalu apakah sebelumnya Teh Siti pernah mengikuti sesi konseling? Pernah. Oh, pernah. Mungkin jika Teh Siti sudah mengikuti sesi konseling, mungkin Teh Siti pastinya sudah sudah mempunyai gambaran gitu ya tentang konseling itu seperti apa, dan mungkin Teh Siti sendiri sudah mengetahui gitu ya apa itu konseling. Seperti itu. Nah, sebelumnya Teh Siti, sebelum kita memasuki ke sesi konseling nih, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada. Tidak ada. Nah, baik, untuk itu mungkin di sini saya ingin menyampaikan 3 asas ya Teh Siti yang ada di dalam sesi konseling. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan, yang mana asas ini tuh bersifat sukarela. Jadi Teh Siti datang ke sini gitu ya, mengikuti sesi konseling kali ini tuh dengan sukarela. Jadi tidak ada unsur keterpaksaan seperti itu. Yang kedua, asas keterbukaan, yang mana Teh Siti itu bisa terbuka kepada saya sebagai konselor dan menceritakan semua permasalahan Teh Siti gitu ya, dengan terbuka gitu seperti itu. Dan yang ketiga itu ada asas kerahasiaan, yang mana tentunya ya kalau sesi konseling kali ini tuh sangat bersifat rahasia gitu. Jadi tidak akan disebarluaskan seperti itu. Namun mungkin saya ingin bertanya dulu Teh Siti, karena ini itu merupakan konseling ini itu merupakan sebuah tugas saya gitu ya di perkuliahan gitu. Jadi mungkin saya izin untuk merekam ya Teh Siti dan mencatat seperti itu. Apakah diperbolehkan Teh? Boleh. Baik. Sebelumnya Teh Siti, sebelum kita memasuki sesi konseling, di sini saya memiliki kontrak yang disepakati secara bersama ya Teh. Pada konseling kali ini kita akan melaksanakan konseling selama 4 kali pertemuan seperti itu, dan setiap pertemuannya itu dilakukan selama 1 minggu sekali seperti itu ya Teh. Nah, untuk itu mungkin Teh Siti sekarang bisa menceritakan permasalahan ataupun perasaan yang sedang dialami oleh Teh Siti secara detailnya kepada saya terlebih dahulu.
Oh, jadi saya tuh sedang sakit hati ya Teh, karena saya tuh berharap lebih kepada seseorang, tetapi harapan saya itu tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Teh Siti sakit hati karena harapan Teh Siti tidak sesuai dengan ekspektasi. Baik Teh Siti, jika boleh saya tahu, ekspektasi seperti apa sih yang Teh Siti harapkan? Saya mau cerita dulu ya Teh. Nah, jadi kan saya tuh punya teman dekat, itu cowok. Nah, kemarin tuh ya, ketika saya pulang ke kampus, kan keadaannya sedang hujan deras. Nah, di situ kan rumah dia lebih dekat daripada saya gitu. Nah, saya berharap dia tuh menawarkan tumpangan kepada saya, tetapi tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Teh Siti mengharapkan teman Teh Siti itu memberikan tumpangan seperti itu ya, kayak diajakin pulang ke rumahnya dulu seperti itu mungkin ya Teh. Mungkin begitu. Ya, seperti itu ya. Nah, jika boleh tahu nih Teh Siti, saat itu perasaan Teh Siti tuh bagaimana sih Teh? Lebih ke sakit hati sih Teh, dan sedih juga karena kan keadaannya sedang hujan deras ya, jadi di situ kayak gak punya siapa-siapa gitu. Teh Siti merasa sakit, Teh Siti merasa kecewa gitu ya terhadap teman Teh Siti yang mungkin meninggalkan Teh Siti seperti itu ya. Iya Teh, begitu. Jadi saya tuh sedih. Teh Siti merasakan kesedihan pada diri Teh Siti ketika teman Teh Siti tuh membiarkan Teh Siti gitu ya pulang sendirian di keadaan hujan seperti itu ya. Iya betul sekali Teh, saya tuh sedihnya karena kan saya jauh gitu ya, harus pulang ke rumah. Di sana pun kan keadaannya sudah gelap mau malam. Memang kalau boleh tahu nih jarak rumah Teh Siti ke kampus itu berapa menit sih Teh? Kalau dikira-kira hampir sekitar 1 jam. Itu pun kalau bawanya cepat ya, kalau bawanya biasa saja nyantai perkiraan 1,5 jam. Oh iya, itu sangat lumayan cukup jauh ya Teh gitu. Iya, begitu. Apalagi mungkin Teh Siti tuh di sana tuh capek gitu ya, beres ngampus gitu Iya, ya. betul seperti sekali itu. Teh. Di situ kan apalagi ini Teh kan ke kampung saya tuh kan gelap ya, banyak Iya. pepohonan. Sedangkan kan keadaan motor saya tuh si lampu motornya tidak benar-benar menyala, jadi meredup, si lampunya jadi redup. Jadi kan tambah sedih ya, masih hati ini jadi sakit. Oh iya Teh Siti merasa kesal gitu ya di saat keadaan seperti itu. Teh Siti tidak ditawari untuk mampir ke rumah teman, ditambah lagi karena keadaan rumah Teh Siti, jalan menuju rumah Teh Siti itu gelap, ditambah lagi lampu ininya redup ya Teh, Iya seperti betul itu. Teh. Jadi kan ketambah ya sakit hatinya gitu. Oh iya. Baik Teh Siti, dapat saya simpulkan Teh Siti merasa kecewa karena Teh Siti tidak ditawari tumpangan oleh teman dekat Teh Siti. Padahal Teh Siti tuh sudah mengharapkan teman Teh Siti tuh menunggu Teh Siti gitu ya, atau bahkan mungkin mengantarkan Teh Siti gitu ya pulang ke rumah, sehingga Teh Siti itu merasa marah gitu karena di saat Teh Siti sudah kecewa, ditambah lagi ketika mau pulang ke rumah itu keadaan sudah gelap, terus lampu motor Teh Siti juga meredup seperti itu ya Teh. Iya betul. Baik Teh Siti, jika rasa kecewa itu hilang pada diri Teh Siti,
Apa sih yang Teh Siti harapkan terjadi setelah itu? Mungkin saya akan merasa lebih lega dan lebih bahagia. Teh Siti akan merasa lebih lega dan lebih bahagia lagi. Rasa lega dan bahagia itu seperti apa sih menurut Teh Siti? Mungkin ya rasa lega itu karena kan sesuai nih dengan ekspektasi saya, dan bahagia karena kan sudah sesuai dengan ekspektasi dan diantarkan pulang oleh teman dekat saya itu. Jika boleh saya ketahui Teh, jika perasaan Teh Siti itu diskalakan, perasaan kecewa, perasaan kesal, itu diskalakan dari 0 sampai 10, yang mana 0 itu Teh Siti merasa sangat kecewa sekali, dan 10 itu Teh Siti sudah merasa bahagia dan bahkan lega gitu ya. Perasaan kecewa itu sekarang berada di skala berapa? 5. Berada di skala 5. Baik Teh Siti, jika boleh saya bertanya gitu ya Teh, perasaan kekecewaan yang Teh Siti rasakan itu tuh sudah terjadi berapa lama sih Teh? Sekitar ada yang sekitar 1 minggu ke belakang. Sekitar 1 minggu ke belakang. Bagaimana kehidupan Teh Siti dengan menyimpan kekecewaan itu selama 1 minggu? Masih ada sih sakit hati ya, karena kan selalu dipendam rasa sakit hati itu, dan pusing juga karena kan terlalu menyimpan banyak pikiran. Apa ruginya sih Teh ketika Teh Siti tuh memendam emosi ini gitu? Kan tadi Teh Siti bilang emosi ini tuh sudah dipendam selama 7 hari gitu ya, 1 minggu gitu ya. Ruginya tuh apa sih Teh bagi Teh Siti jika Teh Siti masih memendam perasaan itu? Mungkin ke aktivitas tidak akan sebaik sebiasanya ya Teh, karena kan banyak pikiran. Kemudian ke kesehatan juga akan berpengaruh gitu, karena kan banyak menyimpan pikiran, jadi akan sakit kepala. Apakah Teh Siti mau mengubah perasaan itu? Mau banget Teh, Kenapa? karena ingin terlihat lebih ceria lagi gitu dari setelah menyimpan rasa kekecewaan tersebut. Apa yang akan terjadi ketika kekecewaan itu sudah hilang dari diri Teh Siti? Mungkin saya akan lebih bahagia gitu Teh, lebih ceria karena kan sudah tidak menyimpan istilahnya beban lah. Sebutkan keuntungan yang akan Teh Siti dapatkan gitu dengan melepaskan kekecewaan ini. Jika boleh gitu disebutkan, bisa 3 atau mungkin 5 seperti itu Teh. Keuntungannya Yang pertama mungkin saya akan bahagia, ya, terus lebih lega, lebih refresh mungkin ya, pikiran tidak ada beban, kemudian lebih melaksanakan aktivitas dengan penuh semangat. Baik Teh Siti, seperti yang Teh Siti tadi katakan gitu ya, Teh Siti itu memiliki rasa kecewa, rasa kesal kepada teman dekat Teh Siti, dan Teh Siti juga memiliki harapan yang tinggi gitu ya untuk kedepannya, dan bahkan Teh Siti ingin lebih bahagia lagi gitu ya untuk kedepannya. Teh Siti di sini saya akan membantu Teh Siti untuk melepaskan kekecewaan yang ada dalam diri Teh Siti seperti itu. Yang pertama, mungkin Teh Siti bisa melakukan tapping atau ketukan pada bagian tangan di sebelah sini dengan 4 jari dengan mengucapkan, meskipun saya merasa kecewa, saya akan menerima rasa kecewa itu
apa adanya. Seperti itu. Boleh diulangi sebanyak 3 kali. Meski Mohon maaf Teh, sebelumnya ketika Teh Siti melakukan tapping itu tidak keras dan tidak terlalu lembek juga, mungkin kayak sedang namun terasa gitu Teh, seperti itu ya. Ya, Teh Siti. meskipun saya sedang merasa kecewa, tetapi saya menerima kekecewaan tersebut dengan apa adanya. Meskipun saya merasa kecewa, saya menerima kekecewaan tersebut dengan apa adanya. Meskipun saya sedang kecewa, saya menerima kekecewaan tersebut dengan apa adanya. Baik, untuk selanjutnya itu mengetuk di bagian pangkal alis Teh di sebelah sini dengan 2 jari saja. Jangan terlalu kencang mengetuknya ya Teh. Sambil mengatakan saya melepaskan semua rasa kekecewaan yang ada dalam diri saya sebanyak 3 kali. Saya melepaskan semua rasa kekecewaan dalam diri saya. Saya melepaskan semua kekecewaan dalam diri saya. Saya melepaskan semua kekecewaan dalam diri saya. Untuk itu selanjutnya di samping mata Teh, di samping mata sambil mengucapkan saya membebaskan diri dari semua perasaan kekecewaan yang saya alami. Saya membebaskan diri dari semua kekecewaan yang terjadi. Saya membebaskan semua kekecewaan dari yang telah terjadi. Saya membebaskan semua kekecewaan dari semua yang telah terjadi. Untuk selanjutnya di bawah mata sambil mengatakan saya melepaskan semua rasa kecewa, kesal yang ada dalam diri saya. Saya melepaskan Semua rasa kesal, kecewa dalam diri saya. Saya melepaskan semua rasa kecewa, kesal dalam diri saya. Saya melepaskan semua rasa kesal, kecewa dalam diri saya. Lalu untuk selanjutnya di bawah hidung sambil mengucapkan saya membebaskan diri saya dari semua rasa kecewa dan kesal yang terjadi dalam diri saya. Saya membebaskan semua rasa kesal, kecewa dalam diri saya. Saya membebaskan semua rasa kesal dalam diri saya. Saya membebaskan semua rasa kesal dan kecewa dari diri saya. Untuk selanjutnya di dagu sambil mengucapkan saya memilih untuk melepaskan kecewa dan kesal pada diri saya. Saya melepaskan rasa kecewa dan kesal dalam diri saya. Saya melepaskan semua rasa kesal dan kecewa dalam diri saya. Saya melepaskan semua rasa kesal dan kecewa dalam diri saya. Untuk selanjutnya di sebelah sini Teh sambil mengatakan saya membebaskan diri saya dari kekecewaan dan kekesalan. Saya membebaskan diri saya dari kekecewaan dan kekesalan. Saya membebaskan diri saya dari kekecewaan dan rasa kesal. Saya membebaskan diri saya dari kekecewaan dan kesal. Untuk selanjutnya di sebelah sini di bawah ketiak ya Teh sambil mengucapkan saya melepaskan semua perasaan kecewa dan kesal yang ada di diri saya. Saya melepaskan rasa kesal dan kecewa dalam diri saya. Saya melepaskan semua rasa kesal dan kecewa dalam diri saya. Saya melepaskan rasa kecewa dan kesal dalam diri saya. Untuk yang terakhir di puncak kepala Teh sambil mengucapkan saya membebaskan kekecewaan dan rasa kesal dalam diri saya. Saya membebaskan rasa kecewa dan kesal dalam diri saya. Saya melepaskan rasa kecewa dan kesal dalam diri saya. Saya melepaskan rasa kecewa dan kesal dalam diri saya. Nah, untuk itu saya ingin bertanya nih Teh, kan tadi itu Teh Siti bilang
ada di skala 5 ya Teh. Nah setelah Teh Siti melakukan tapping ya, mengetuk-ngetuk kepala, alis, dagu seperti itu, jika diskalakan kembali ini Teh, sekarang ada di skala berapa? Mungkin 7 Teh. Di 7 ya, itu sangat sudah cukup baik sekali gitu ya Teh. Sebelumnya nih Teh Siti, apakah Teh Siti ingin menaikkan lagi skalanya? Sudah cukup. Sudah cukup saja. Kenapa sudah cukup? Karena sudah merasa lega sedikit. Karena sudah merasa lega. Jadi Teh Siti tidak akan menaikkan ke skala 10 ke rasa yang lebih lega lagi. Boleh sih Teh ke 9, ke 8 aja. Ke 8 saja. Oke. Untuk itu lakukan kembali tapping seperti tadi dengan mengucapkan kata-kata yang seperti tadi, seperti itu Teh. Tapi mungkin Teh Siti boleh gitu ya mengucapkan kata-katanya kayak dengan sesuai dengan keinginan Teh Siti saja seperti itu, itu tidak apa-apa Teh. Atau mungkin ingin dibimbing oleh saya, itu juga tidak apa-apa, seperti itu Teh. Apakah Teh Siti mau dibimbing atau mungkin ingin sendiri saja gitu sesuai dengan Teh Siti enaknya aja gitu kata-katanya? Ingin sendiri Teh. Oh ya boleh. Mungkin jika Teh Siti lupa, yang pertama dengan 4 jari ya Teh, dikatuk-katuk seperti ini. Boleh dimulai. Kata-katanya bebas Teh. Boleh satu aja untuk semua tapping. Boleh Teh Siti, tapi mungkin agar lebih lega gitu ya, lebih melepaskan itu, lebih terasa lagi, Teh Siti boleh gitu sambil memejamkan mata, itu boleh sekali Teh, sambil dihayati juga boleh banget Teh, seperti itu. Saya melepaskan rasa kekecewaan dalam diri saya. Saya melepaskan rasa kecewa dan kesal dalam diri saya. Saya melepaskan rasa kesal dan dalam diri saya. Di halis Teh, di pinggir halis. Saya menerima semua kekecewaan dalam diri saya dan rasa kesal dengan apa adanya. Saya menerima semua kekecewaan dan rasa kesal dalam diri saya dengan apa adanya. Saya menerima semua rasa kekecewaan dan kesal dengan apa adanya. Ya, di bawah mata. Saya melepaskan rasa kesal dan kecewa dalam diri saya. Saya melepaskan rasa kecewa dan kesal dalam diri saya. Saya melepaskan rasa kesal dan kecewa dalam diri saya. Di sini dulu Teh, di bawah hidung. Saya melepaskan rasa kecewa dan kesal dalam diri saya. Saya melepaskan rasa kecewa dan kesal dalam diri saya. Saya melepaskan rasa kecewa dan kesal dalam diri saya. Untuk selanjutnya di dagu Teh. Saya melepaskan rasa kesal dan kecewa dalam diri saya. Saya melepaskan rasa kesal dan kecewa dalam diri saya. Saya melepaskan rasa kesal dan kecewa dalam diri saya. Untuk selanjutnya di sini Teh, di sini. Saya melepaskan semua rasa kekecewaan dan kesal dalam diri saya. Saya melepaskan semua rasa kesal dan kecewa dalam diri saya. Saya melepaskan semua rasa kesal dan kecewa dalam diri saya. Untuk selanjutnya di bawah ketiak. Saya melepaskan rasa kecewa dan kesal dalam diri saya. Saya melepaskan rasa kecewa dan kesal dalam diri saya. Saya melepaskan rasa kecewa dalam diri saya. Untuk selanjutnya di kepala Teh, oleh 5 jari seperti ini. Saya melepaskan semua rasa kekecewaan dan kesal. Saya melepaskan semua kekecewaan dan kesal. Saya melepaskan semua kekecewaan dan kesal. Baik. Setelah melakukan ketukan kembali ya Teh dari awal hingga akhir nih, tadi kan Teh Siti bilang terakhir itu ada di skala 9. Nah,
masih ada gak sih Teh perasaan kesal atau kecewa yang Teh Siti rasakan? Sudah gak ada. Sudah tidak ada. Alhamdulillah ya. Mungkin Teh Siti tuh jika datang kembali perasaan kesal ataupun kecewa seperti itu, Teh Siti bisa melakukan tapping gitu ya di rumah atau mungkin melakukan sendiri gitu. Tapi ya harus sambil dirasakan juga seperti itu perasaannya Teh. Dan semoga juga dengan tapping ini rasa itu tuh bisa tidak datang lagi gitu ya Teh pada diri Teh Siti. Semoga. Ya. Baik Teh Siti, setelah mengikuti sesi konseling kali ini, boleh gak sih Teh Siti tuh memberitahu saya gitu apa yang terjadi setelah mengikuti sesi konseling dan sebelum mengikuti sesi konseling? Kalau sebelum mengikuti sesi konseling, saya tuh merasa ada nih numpuk di sini, menumpuk rasa sakit hatinya. Nah, setelah mengikuti sesi konseling mungkin saya bercerita ya, jadi lebih lega gitu, jadi lebih refresh lagi pikirannya. Wow. Pada pertemuan kali ini gitu ya, masih pertemuan pertama tapi Teh Siti sudah merasa lega gitu ya dengan perasaan yang sebelumnya gitu ya, sudah banyak sekali perubahannya seperti itu ya Teh. Nah, untuk itu mungkin ya Teh, dari awal sampai akhir mungkin ya sesi konseling kali ini dicukupkan sampai di sini saja. Untuk sesi konseling selanjutnya mungkin kita bisa merencanakan kembali gitu ya Teh, jadwal selanjutnya akan dilaksanakan pada hari apa dan pada pukul berapa, nanti kita kontak-kontakan saja mungkin ya Teh, seperti itu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada Teh Siti karena Teh Siti sudah ingin gitu ya berkonseling di sini, menceritakan semua permasalahan yang Teh Siti alami kepada saya, dan saya sangat menghargai gitu ya perasaan Teh Siti, perasaan kekecewaan yang Teh Siti alami. Lalu sekarang Teh Siti sudah merasa lega, itu sudah sangat hebat sekali gitu ya Teh. Semoga bisa terus Teh Siti bisa rasakan rasa bahagia untuk kedepannya seperti itu. Mungkin cukup sampai di sini saja ya Teh pertemuan kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.